Amin. Iya, mari kita bertemu bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Masih saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ajarku berdiam, amin, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Haleluya. Di sini kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, amin. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, amin Tuhan. Ajarku berdiam, haleluya, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu, amin, haleluya. Saat kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, amin. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan kepada bagi Tuhan kita, amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Saudara jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Kita telah menyudahi perjanjian lama dan kita sudah masuk dalam perjanjian baru, masih pada pengupasan nama Yesus Kristus yang ajaib. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-108 dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan bacaan firman terambil dari Matius, masih pada kitab Injil Matius, pasalnya juga yang pertama. Minggu depan masih pada pasal yang pertama ini, dan kita akan bahas tentang Immanuel, Allah beserta kita. Tapi hari ini kita akan lihat sebuah kebenaran tentang nama Tuhan kita yang tercantum dalam Matius pasal pertama ayatnya yang ke-21. Matius 1 ayatnya yang ke-21. Mari kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri. Walaupun baru saja kita duduk, mari kita bacakan ayat ini secara bersama-sama dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Matius 1 ayatnya yang ke-21, dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita.
Saya baca ulang ayat ini, ayat yang luar biasa. Dari Matius pasal 1 ayat 21, ayat yang berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Garis bawahi kalimat indah yang berkata, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nama yang ke-108 dari Yesus Kristus Tuhan kita adalah Yesus. Itulah namanya, Yesus. Nama yang bukan dipilih oleh Maria dan Yusuf, nama yang tidak datang dari salah seorang nabi dalam perjanjian lama, nama yang tidak datang dari siapapun di dalam dunia ini, tapi nama yang ditetapkan dari sorga. Dan malaikat sendiri yang menyampaikan nama ini kepada Maria. Kalimat indah yang berkata, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah kau berikan nama dia Yesus. Dan misinya jelas dikasih tahu, dia akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka. Saudara sekalian, nama yang luar biasa. Nama yang dicatat dalam perjanjian baru lebih dari 700 kali nama Yesus disinggung dalam perjanjian baru. Dengar sekali lagi, lebih dari 700 kali nama Yesus Kristus dikupas dan disinggung dalam perjanjian baru. Dan dari nama-nama, dari sekian ratus nama itu, ada beberapa yang mendapat tekanan di antaranya. Antara lain, Yesus disebut nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9 berkata, itu sebabnya Allah menganugerahkan dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama yang di atas segala nama. Nama-nama besar menghiasi sejarah, nama-nama besar menghiasi bidang-bidang kesenian, nama-nama besar mewarnai segala perkara besar dalam dunia ini. Tapi di antara nama-nama besar yang bisa disebut, ada satu nama yang di atas semua nama itu, nama yang disebut Yesus. Nama di atas segala nama, kata Alkitab, karena nama itu berkuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Nama-nama besar berhenti sampai di lubang kubur, dan tidak ada nama lain yang disebut di sorga nanti. Tidak ada nama lain yang disebut di sana, hanya nama Yesus Kristus yang disanjung tinggi. Karena itu dia berlayak disebut nama di atas segala nama, karena nama ini berkuasa di sorga, nama ini berkuasa di bumi, dan nama ini berkuasa di bawah bumi. Dalam segala apapun yang dikerjakan, hanya nama Yesus yang menjadi sanjungan kita. Karena itu jemaat kekasih, Alkitab dari sekian ratus, lebih dari 700 kali nama Yesus disebut dalam perjanjian baru. Maka dalam nama-nama itu ditekankan, dia adalah nama di atas segala nama. Tekanan lain dari Alkitab perjanjian baru perihal nama Yesus adalah nama yang indah. Ibrani pasal 1 ayat 4 berkata, dia diduduki di tempat yang lebih tinggi dari malaikat, jauh lebih indah dari nama yang diberikan kepada mereka. Tidak ada satu nama seindah nama Yesus. Nama ini disebut surga tersenyum mendengarkannya. Nama ini disebut telinga Bapa terbuka untuk mendengar jeritan doa kita. Nama ini disebut, maka haleluya, tingkap-tingkap langit terbuka dan curahan berkat Allah pun mengalirlah bagi setiap orang yang menyebutkan nama ini. Dia indah bagi Allah, dia indah bagi orang percaya, dia indah bagi kita. Karena dikala nama ini tersebut, hati kita bergetar, karena dosa kita telah diampuni dalam nama ini. Nama ini disebut, haleluya, air mata kita tumpah karena kita mendapatkan berbagai rahmat berkat Allah yang mengalir lewat nama yang ajaib ini. Haleluya, dia disebut Yesus karena nama ini indah bagi kita. Haleluya, kalau nama ini tidak indah bagimu, something wrong, sesuatu yang salah dengan iman saudara. Adakah nama ini menggetarkan batinmu? Adakah nama ini membuat kau begitu terkesima? Karena dalam nama inilah kau mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya, nama ini berkuasa, kata Alkitab. Karena dalam nama ini setan diusir. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 berkata, dalam namaku usir setan. Saudaraku sekalian, tidak ada penangkal setan yang mujarab. Saudara hanya ditipu oleh setan. Firman Allah berkata, mana mungkin setan bisa melawan setan? Kerajaannya roboh. Setan hanya menipu kau dengan berkata, taruhkanlah bawang yang ditusuk, nanti dia akan penangkal hujan turun. Taruhlah bambu kuning di depan rumahmu, di jenang pintumu, dan dia akan menjadi penangkal setan. Taruhkanlah gambar singa gigit pisau, dan dia akan menangkal setan. Setan hanya menipumu, karena mana mungkin setan lawan setan.
Setan lawan setan, kata Alkitab, kerajaan itu dan terlalu bodoh setan berbuat itu. Tetapi surga menetapkan satu nama penangkal setan. Surga menetapkan satu nama, di dalam nama itu setan bertekuk lutut. Seturut dengan anjuran Filipi 2 ayat 9. Bahwa dalam nama itu bertekuk lutut semua yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Haleluya. Tidak ada satu nama seindah dan ajaib nama ini. Dalam nama ini setan bisa diusir. Saya tidak perlu tahu apa setan yang menguasai saudara dan apa ekses yang ditimbulkannya. Pakai nama ini, haleluya, dengan iman kepada kesanggupannya. Dalam nama ini, kata Alkitab, usir setan. Dalam nama ini ikat dan terikat di surga. Dalam nama ini lepaskanlah, maka terlepas pula apa yang ada di surga. Surga memberi tanggapan dikala nama ini kau sebut dengan iman. Bukan kau sebut dengan melecehkannya. Bukan kau sebut dengan mempermainkan nama ini. Tapi kau sebut dengan satu harapan. Dikala nama ini kau sebut, sesuatu terjadi. Kau menyebutkannya dengan iman. Bahwa dikala kau menyebutkan nama ini, tangan Tuhan akan terulur dan menolong dan memberkatimu. Jika kau kerjakan itu dengan sungguh, haleluya, saya beri jaminan dari mimbar ini bahwa nama inilah jaminan kita untuk kita terpelihara dalam naungan daripada kuasa Tuhan, sehingga kita tidak dijamah oleh yang jahat, kata Alkitab. Dalam nama ini dia berkuasa karena dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Alkitab berkata, dalam namaku tumpuan tangan buat orang sakit dan orang sakit itu akan disembuhkan. Tidak ada satu penyakit yang Tuhan tidak sanggup menyembuhkannya. Tidak ada satu problema yang Tuhan tidak sanggup menyelesaikannya. Tidak ada satu jalan yang terlalu bengkang-bengkok yang Tuhan tidak sanggup meluruskannya. Tidak ada satu bukit yang terlalu tinggi yang Tuhan tidak bisa meratakannya. Tidak ada satu lubang yang terlalu dalam yang Tuhan tidak sanggup menutupnya. Haleluya, dikala kau sebutkan nama ini, ada kuasa dari sorga yang mengalir dan memberikan pertolongan bagi kita. Karena itu jemaat kekasih, nama ini sungguh berkuasa karena dia mengusir setan. Nama ini berkuasa karena dia menyembuhkan segala penyakit. Nama ini berkuasa, haleluya, karena dia merupakan dasar dari perkabulan semua doa. Doa yang dipanjatkan dalam nama ini, sorga memberi tanggapan kepadanya. Betapa mungkin kalimatmu tidak sempurna. Kalimatmu mungkin tidak memenuhi persyaratan grammar, tidak memenuhi persyaratan tata bahasa. Tapi surga memberi tanggapan jika nama ini ikut serta kau sebutkan di dalam doamu. Karena itu tidak ada sebuah doa yang dipanjatkan orang tanpa melibatkan nama ini. Karena itu setiap doa yang dipanjatkan, apa saja jenis doa itu, selalu kalimat terakhirnya berbunyi begini: doa ini kupanjatkan padamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Nama inilah dasar dari segala jawaban doa. Haleluya, tidak perlu doamu panjang lebar. Tidak perlu doamu seperti halnya orang Farisi yang mengulang-ulang doa itu dengan harapan. Karena banyak diulang doa itu terjawab. Doa itu diberi jaminan hanya dikala nama ini disebutkan. Haleluya, nama ini dasar dari ibadah kita. Mengapa begitu? Karena Alkitab berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Haleluya. Nama ini dasar dari ibadah Kristen. Nah, nama inilah yang telah menarik kita berkumpul pada siang hari ini. Kita tidak berkumpul karena nama siapa-siapa. Kita tidak ada daya tarik yang lain yang menarik kita kemari. Gedung ini cuma sarana bagi kita. Lampu-lampu antik ini cuma sarana bagi kita. AC hanya sarana supaya kita bisa nyaman menyembahnya. Tetapi yang menjadi daya tarik dalam ruangan inilah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya bagi kita. Dialah daya tarik ibadah kita. Karena itu datang dengan harapan bahwa kau akan jumpa dia. Jangan datang dengan harapan lain, kau akan kecewa. Tapi kau datang dengan harapan, hari ini Tuhanku akan menolong aku. Aku datang hari ini karena dia akan menyembuhkan penyakitku. Hari ini aku datang karena dia akan lepaskan keterikatanku. Hari ini aku datang dengan harapan dia akan mengisi kekosongan batinku sebagai seorang perempuan janda yang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan siapa-siapa. Dan tidak ada orang menjadi penolongmu. Haleluya. Hari ini Kristus menjadi penolong kita. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Penolong dalam masa kesesakan sangat terbukti. Dan memang dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak pernah gagal dalam melakukan apapun dikala orang berseru dan memanggil namanya. Jemaat kekasih, dialah dasar ibadah kita. Karena itu jika dasar yang lain yang kita bikin dalam ibadah, dasar yang lain yang menggeser dia, saya ragukan ibadah itu. Mungkin hanya merupakan
merupakan perkumpulan manusia belaka, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi jika dasar kita beribadah, dasar kita kumpul adalah Yesus menjadi dasarnya, haleluya. Datanglah pada dasar itu, datanglah pada perkumpulan orang-orang yang mereka mendasari perkumpulan itu pada nama Yesus Kristus. Maka ada kuasa dalam ibadah itu. Firman Tuhan dengan tegas berkata, umatku mencari aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Mereka cuma melakukan tata krama ibadah manusiawi. Tetapi kalau kau datang dalam sebuah ibadah, yang ibadah itu didasari cuma pada nama Tuhan Yesus Kristus, kau dapat merasakan apa-apa di dalamnya. Kau datang dengan terikat akan pulang dengan kelepasan sempurna yang Allah berikan padamu, haleluya. Nama yang akan menghiasi orang percaya di surga nanti. Kita semua mengerti apa hiasan itu. Baik hiasan rumah maupun hiasan diri sendiri. Kita habiskan beberapa jam sebelum datang kemari karena hiasan menjerat kita. Kita perlu tarik alis, kita perlu pakai lipstik, kita bikin rambut miring-miring, kita pasang konde dan tusuk konde, dan begitu kita menyanyi konde lepas karena tusukannya kurang mantap. Haleluya, kita mengerti bahwa kita habiskan sekian jam di muka kaca karena berdandan. Tapi tahukah saudara bahwa di surga ada sebuah dandanan bagimu dan bagiku? Dandanan itu bernama-nama Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 4 berkata namanya akan tertulis pada dahi mereka. Inilah hiasan kita. Sesuatu yang lengket pada muka pasti namanya hiasan. Tidak ada mungkin sesuatu yang tidak hiasan lengket di sini. Gak ada orang ambil daun taruh ludah tempel di jidat dan pergi ke gereja. Orang bilang gila kali. Rada-rada kali ini orang. Tapi orang menaruh sesuatu di muka karena itu hiasan bagi dirinya, mempercantik diri. Dan firman Allah berkata ada satu hiasan di surga nanti bagi semua orang percaya. Pupur akan berhenti di lubang kubur, lipstik berhenti di sana, parfum semua jenis dan semua merek berhenti di lubang kubur. Dan Allah siapkan satu hiasan bagimu di jidat. Bahasa kampungku testa. Di testa alias jidatmu akan terhias sesuatu. Apakah gerangan itu? Nama Yesus hiasan kita. Dan kalau nama ini enggak terukir, buruklah kau di mata Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah berkata, buruk amat kau anak ini. Dia datang dari mana ini anak? Tapi kalau nama Yesus tercatat di situ, biar keriput begitu semuka, tapi asal nama Yesus lengket di jidat. Haleluya, indahlah kau. Haleluya, cantik kau di mata Tuhan Allah. Asal nama Yesus menjadi hiasanmu. Luar biasa. Nama ini menyelamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata di bawah kolong langit ini, khotbah Rasul Petrus, dia berkata dengan tegas dan dengan lantang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya dia memperoleh keselamatan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang mendatangkan kebencian bagi dunia. Matius 10 ayat 22 berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Mungkin karena nama itu pangkatmu tidak naik-naik. Mungkin karena nama itu kau dipensiun lebih awal. Mungkin karena nama itu tunanganmu berkata sampai di sini masa cinta kita. Kau tidak perlu bertanya mengapa. Tanyakanlah itu pada dirimu. Karena aku sudah tanya sama kau, bagaimana kalau kau tinggalkan salib? Dan kau berkata, salib lebih penting padaku bang daripada abang. Karena itu sampai di sini masa janji kita. Gak apa-apa itu, Tior, gak apa-apa. Haleluya, gak apa-apa Tior, tenang. Laki-laki bukan satu, ada banyak kau belum jumpa. Di Mawar Saron segudang. Tunggu dia di pinggir air mancur toko buku. Nanti dia akan liwat dan tanpa kau nanya dia akan menyapamu. Laut tu dia ho itulah bahasa Prancisnya. Dan kau akan terheran-heran bahwa pria yang telah kau incar-incar selama ini kau lebih dahulu menegurmu. Saking kau tidak bisa menjawab kau pingsan dulu. Haleluya.
Tidak susah bagi Tuhan. Susah apa bagi Allah untuk memberkati orang-orang yang berharap kepadanya. Luar biasa Tuhan itu. Karena itu tidak perlu kau ragu kalau Yesus menjadi andalanmu. Firman Tuhan berkata, kau akan diseret di muka pengadilan karena namaku. Kau akan dibawa di hadapan raja-raja karena namaku. Tetapi jangan kamu khawatir dan takut, karena aku akan berbicara gantimu. Kurang apa lagi Tuhan pada kita. Haleluya. Yesus dalam bahasa Greka, dalam bahasa asli Alkitab disebut Yosua. Yosua. Dan kata Yosua diterjemahkan yang berarti God is my helper. Allah adalah penolong. Itu nama Yesus. Yesus yang diartikan Yosua. Artinya God is my helper. Allah adalah penolong. Nah, bayangkanlah tanpa nama ini. Haleluya. Agama lain boleh kau ambil pemimpinnya, dan agama itu jalan terus. Kalau kau boleh ambil Bahai dari agama Bahai dan dia jalan. Kau boleh ambil Buddha Gautama dari agama Buddha dan agama Buddha jalan terus. Tapi kau tidak bisa ambil Yesus dari agama Kristen. Kau ambil Yesus dari agama Kristen langsung lumpuh total, tidak bisa jalan. Bayangkanlah, nama ini nama yang luar biasa, dasar dari iman Kristen itu. Kau ambil nama Yesus dari kekristenan, lalu kekristenan seperti gula kehilangan rasa manisnya, seperti garam yang kehilangan rasa asinnya, hendak dipengapakan, dibuang di jalan dan dipijak-pijak orang. Nama ini dasar dari kita. Nama inilah dasar kekristenan itu. Tidak ada lain yang dapat kita buat selain kita menyanjung tinggi nama ini. Haleluya. Karena itu dalam nama Yosua, God is my helper. Allah adalah penolong. Akan membuahkan pada kita dua pokok pemikiran. Yang pertama, Yesus adalah nama yang di dalam nama ini manusia mendapatkan pertolongan Allah. Di dalam nama inilah manusia mendapatkan pertolongan, baik dari pihak Allah maupun dari pihak sesama kita. Manusia adalah makhluk yang memerlukan pertolongan. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, tak baik kalau dibiarkan manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya. Bayangkanlah manusia, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan pertolongan baik dari pihak Allah maupun dari pihak sesamanya. Jangan tekebur bung dengan menyombongkan dada dan berkata, aku gak butuh siapa-siapa. Anda bisa berkata sekarang begini, minggu depan kau memerlukan pertolongan. Dan kau akan malu sendiri dan kau akan berkata, maaf kak, aku terlalu tekebur mengucapkan kalimat kemarin, minggu lalu, bulan lalu, yang melukai hati kakak. Aku butuh pertolongan. Sukses tidak berdiri sendiri. Sukses itu ditopang oleh dua kuasa. Kuasa Allah dan kuasa sesama kita manusia. Kemarin kita ikut seminar. Dan Pak Johan Barus, hamba Tuhan ini menjadi salah satu pembicaranya. Kalimat yang sangat menggugah saya, beliau katakan begini. Bahwa para pengusaha itu, karena dia bicara tentang pengusaha, usaha dan iman Kristen itu. Beliau mengatakan bahwa seorang pengusaha itu seorang yang hidup dalam iman. Dan iman itu masih mengharapkan perkara-perkara yang belum jadi. Perkara-perkara yang masih di awan-awan di atas. Tapi kita sudah mengimaninya. Dan beliau berikan perumpamaan begini. Ada orang yang buka perusahaan, tapi belum tahu kata usaha ini akan dibeli orang apa enggak. Tapi dia buka perusahaan itu. Walaupun dia belum tahu nanti orang akan beli barang yang dikerjakan oleh usaha, oleh pabrik ini apa tidak. Ada orang yang dagang kue, dia belum tahu yang siapa akan beli kue ini, tapi dia bikin aja. Berarti dia hidup dalam pengharapan, dia hidup dalam iman. Memang amin, saya katakan begitu. Iya kan? Saudara sekarang bawa kue cucur, saudara taruh di atas kepala, dan saudara jelajahi semua gang dan berkata kue cucur, kue cucur. Saudara belum tahu siapa yang mau membelinya. Saudara masih hidup dalam pengharapan kan? Nanti baru orang bilang, kak,
Kue apa kak? Kue cucur dek. Berapa kak? Oh 1.001, 10. Saudara belum tahu siapa mau beli kue saudara. Berarti sukses saudara tergantung orang lain. Saudara boleh bilang saudara ini jago masak sedunia. Tapi kalau orang gak makan masakan saudara, boleh makan jongoni sampai tak miring-miring tuh bibir. Kata orang Manado. Haleluya. Kau boleh bilang bahwa kau ini tukang masak sate sedunia. Tapi nggak ada orang yang beli satemu, makan di situ. Berarti kita butuh orang lain. Haleluya. Kita butuh sesama kita. Jadi kita butuh pertolongan. Manusia itu makhluk yang butuh pertolongan. Herannya cuma di situ. Tidak ada singa yang perlu ditolong. Singa bisa tolong diri sendiri. Tapi manusia kalau nggak ada bini dia bingung. Dia kayak ayam mau buat telur nggak dapat tempat. Dia jalan sana jalan sini sampai pembantu berkata, Tuan perlu apa? Nggak perlu apa-apa, cuman Tuan bingung di mana gerangan nyonya. Tuh bayangkan, nggak ada bini kita bingung, iya kan? Nggak ada suami kita bingung, nggak ada anak kita juga ikut bingung. Bayangkan, berarti manusia tidak perlu sesuatu di sisinya. Ini anehnya manusia. Dia itu makhluk yang ditetapkan Allah butuh pertolongan. Baik dari pihak Allah sendiri maupun dari pihak sesamanya. Dan kalau Yesus itu Yosua, yang artinya God is my helper. Allah adalah penolongku. Maka adalah keliru kalau kau cari pertolongan di luar dia. Adalah keliru kalau kau pergi menghabiskan sekian hari, sekian minggu dan bertapa di gunung sampai pulang kurus kerempeng, mata cekung, pantat tepos, bibir pucat. Kau tidak mendapatkan pertolongan yang diharapkan. Haleluya. Allah itu penolong kita dan kita dapatkan pertolongan itu dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu secara jasmani kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita perlu makan. Kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu sarana kehidupan lain yang bernama rumah, mobil, dan sebagainya. Dan pertolongan itu ada pada Tuhan. Yesus Kristus berkata begini, kenapa kau khawatir soal makan? Kenapa kau khawatir soal minum? Kenapa kau khawatir soal pakaianmu? Tengoklah burung yang ada di udara. Dia tidak menanam, tidak mencangkul, tidak punya lumbung tempat simpanan makanan. Tapi Bapamu di surga tidak membiarkan seekor pun jatuh ke tanah karena mati lapar. Kalau burung pipit yang dijual orang, kata Tuhan sedinar, apatah lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Dia berikan lagi perumpamaan, tengoklah bunga bakung yang ada di padang. Siapa yang memberi warna mereka? Salomo dalam kemegahannya pun tidak dihiasi seindah salah satu kuntum bunga ini. Kalau bunga yang mekar di pagi hari dan sore hari luruh, Allah bisa memperhatikannya. Apatah lagi kita. Dia sedang bicara tentang apa? Tentang dia sebagai penolong, sebagai Allah yang mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, perang Irak bikin minyak naik, sudah naik dan naik lagi, bukan soal. Karena hidup kita tergantung pada naik turunnya minyak. Hidup kita tergantung kepada naik turunnya dolar dan rupiah. Tapi hidup kita tergantung kepada kesanggupan Yesus Kristus. Tuhan yang merupakan dasar untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah. God is our helper. Allah adalah penolong kita. Dan dalam dialah kita mendapatkan pertolongan untuk jasmani kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, asal kau andalkan Tuhan dengan sungguh. Dengarkan baik-baik. Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Allah tidak kekurangan cara untuk memberikan tender bagi kita. Allah tidak kekurangan cara dan metode untuk mengalirkan berkat dan anugerahnya. Firman Tuhan dengan tegas bilang begini, merupakan kesaksian dari Daud, hamba Tuhan yang besar itu. Dia berkata, dulu aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta sedekah. Minta sedekah berarti kekurangan. Dan Allah tidak akan membiarkan umatnya
berkekurangan barang apapun. Lihatlah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun mereka menggembara. Firman Allah berkata kaki mereka satu pun tidak ada yang borok. Tidak ada sepatu mereka yang rusak. Pakaian mereka tidak ada satu pun yang kumal. Bayangkanlah 40 tahun di padang Tiah. Tidak ada air membasuh baju. Tidak ada air membasuh badan. Tetapi Allah menjadi segalanya bagi mereka. Allah telah membuktikan diri sebagai helper. Sebagai penolong bagi mereka. Untuk kepentingan jasmani mereka. Manusia pun memerlukan pertolongan untuk penghiburan bagi hatinya. Karena itu Allah tidak kekurangan cara untuk menghibur kita. Diberikannya kicauan burung di langit sana. Sehingga kicauan itu menghilangkan pening kepala. Dia biarkan air terjun untuk memberikan kesejukan pada jiwa. Sehingga melodi dan lagu tercipta. Karena orang-orang mendapatkan inspirasi. Haleluya. Dia berikan keindahan-keindahan lainnya. Kupu-kupu yang sederhana warna-warni. Yang baru terbit dari kepompongnya. Lewati muka kita. Terpetik inspirasi. Tanpa kita sadar kita ngomong sendiri. Hei kupu-kupu, sampaikanlah cintaku kepada Maria. Hei kupu-kupu, sampaikanlah cintaku kepada Tiurlan Boru Nabi Tupulu. Kurang apa Tuhan menghibur kita, haleluya. Dia berikan sama kita istri. Dia berikan sama kita suami. Dia berikan sama kita anak-anak. Wih, luar biasa. Dalam perjalanan dari Rusia, saya mampir di Belanda dan Jerman. Melawat gereja-gereja Indonesia dan mereka tidak izinkan saya pulang. Patahan terus, Pak. Saya bilang saya bukan pendeta luntang-lantung. Yang kau harus tahan saya terus. Saya punya jemaat untuk digembalakan. Ini pun sudah mujizat. Saya bisa tinggalkan mereka 2 minggu. Berat rasanya. Karena saya ini gembala jemaat. Saya bukan penginjil keliling. Kalau penginjil keliling boleh saja. Saya selalu tetapkan saya boleh menginjil pergi Senin pulang Jumat. Sabtu persiapan dan Minggu mesti siapkan makanan enak bagi jemaatku. Bukan pakai sendok teh dan bukan pakai sendok makan. Pakai apa tuh? Pakai sekop. Haleluya. Dan sekop itu makanya 1 jam ke atas khotbahnya. Karena sekop suguhannya. Kalau sendok teh itu cuma 15 menit. Amin, selesai. Langsung Bapak terima kasih. Narhis, pulanglah. Tapi karena khotbah pakai sekop maka 1 jam ke atas urusannya. Saudaraku sekalian, dan waktu saya lawat mereka. Beberapa hal yang saya jumpai untuk pekerjaan Tuhan. Saya jumpa dengan seorang pendeta. Dan seorang pendeta ini bilang, Pak, apa yang kami bisa buat bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia? Saya bilang saya lagi bangun rumah-rumah sederhana di Kupang. Untuk menampung para pengungsi yang terdampar di sana. Nah rumah ini tersendat-sendat oleh karena kita dapat berkat baru kita kirim. Kalau nggak ada berkat dia macet dulu. Karena banyak beban di atas pundak kita. Kita sedang membangun gedung yang bisa nampung 10.000. Kita juga sedang membangun sekolah lanjutan tingkat pertama dari Transmigrasi, Trans Bali, Lampung Utara. Untuk memenangkan 5 sekolah dasar. Yang muridnya ditamatkan pada tahun ini. Tahun ini. Dan tidak ada sekolah SMP yang menampung mereka. Dan camat berkata kepada saya, bagaimana Pak Pendeta kalau gereja membangun sebuah sekolah? Nah, saya katakan kepada beliau, tidak apa-apa Pak. Tapi hanya minta satu. Sekolah yang akan saya bangun pasti sekolah Kristen. Dan setiap murid yang dididik sini harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak iakan itu saya bangun. Kalau Bapak tidak iakannya, minta maaf. Kami tarik diri. Iya toh? Dan beliau berkata, tidak mengapa. Maka kami akan menangkan 5 sekolah dasar. Dengan jumlah murid hampir 300 lebih. Untuk mengenal nama Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, kita harus subsidi sekolah itu. Minimal 5 juta rupiah harus kita kirim per bulan. Untuk gaji guru-gurunya. Kita tidak cari uang. Kita cari jiwa bagi kerajaan Allah. Kalau kita lihat uang lari dari kita. Tapi kalau kita lihat Kristus dan kemuliaannya, uang cari kita. Berteriak-teriak di lorong negeri. Haleluya. Karena itu saudara sekalian, kita punya pelayanan adalah people oriented.
orientasinya kepada manusia dan pergumulannya. Dan kalau itu sasaran pelayanan, kita tidak usah cari uang, Tuhan siapkan dengan sendirinya. Kita tidak usah cari berkat, berkat Tuhan siapkan dengan sendirinya. Asal kita punya orientasi pelayanan untuk Kristus dan kemuliaannya dan jawaban pergumulan manusia. Saudara sekalian, karena itu saya diperhadapkan kepada satu perkumpulan orang-orang yang sangat cinta Tuhan. Mereka ini khusus orang-orang profesional yang terbeban di dalam perairan, yang dipimpin oleh seorang yang pernah bekerja di Madura, orang Belanda, Tulen, asli. 15 tahun dia melayani di sana, bukan pelayanan maksudnya pelayanan gereja, tapi dia diutus oleh pemerintah Belanda untuk menangani perairan. Lalu dia bertobat di Surabaya dalam kampanye KKR dari Johan Masbah. Lalu sejak itu dia bertobat dan dipercaya Tuhan dengan sungguh. Dan dia mulai melayani dalam bidang ini. Dia pulang ke Belanda dan dia bentuk satu yayasan yang khusus untuk mengajar orang bercocok tanam yang lebih baik, bagaimana menanam kentang yang lebih luar biasa, bagaimana pelihara kerbau, sapi dan susunya dibikin keju, cara seperti Belanda. Dan dia perlihatkan di komputer, di mana-mana dia bikin di berbagai negara. Dan mereka ini terbeban untuk Indonesia. Nah, saya sharing dengan mereka tentang apa yang kami lagi buat di Kupang dan mereka sangat tertarik. Dan dia berkata, coba Bapak undang kami dan kami akan datang dan melihat apa yang kami bisa buat. Dia bawa saya lagi ke satu kelompok orang-orang yang khusus nelayan. Dan mereka ini orang-orang yang diakui pemerintah Belanda, bahwa mereka ini khusus adalah kelompok yang menolong orang-orang, negara-negara yang memerlukan pertolongan, khusus tentang kapal dan jaring. Jadi kalau ada pemerintah menangkap orang-orang yang menangkap ikan secara liar, maka kapalnya ditangkap dan jaringnya diambil dan diserahkan kepada kelompok ini. Dan kelompok ini nanti kirim ke negara mana yang memerlukannya. Saya datang kepada mereka dan saya ketemu langsung dengan para pemimpinnya. Dan saya sharing tentang kemungkinan bisakah kita dapatkan 1-2 buah kapal untuk menolong para pengungsi untuk mencari ikan. Dan layar-layar, jala-jala yang juga diperlukan. Mereka begitu percaya. Dan mereka berkata, baiklah, kami akan datang dan meninjau. Bulan Oktober atau November akan datang. Jika tidak ada halangan, kami akan datang dan lihat. Dan apa yang bisa kami buat? Mungkin kalau misalnya kapal dikirim dari Belanda, dia mesti ada ongkos kirimnya sekian, kapalnya juga sekian, belum lagi pajaknya mungkin di pemerintah Indonesia dan sebagainya. Mungkin terlalu mahal, maka mungkin kami bisa sumbang saja duit dan nanti dibeli di Indonesia. Biarlah kami yang meninjau. Nah, pendeta yang ini bawa saya ke rumahnya. Dia bilang, Pak Yakob, karena dia fasih sekali bahasa Indonesia, dia berkata, kita makan dulu di rumah saya. Tapi makan ala Belanda, tidak mungkin ala Indonesia. Jadi nggak ada tahu dan tempe kata dia, nggak ada nasi. Tapi kita makan roti dan sop. Iya, pokoknya kita hantam, taruh serpet di sini, kita hantam sop dan roti. Jangan kita jadi orang yang, oh saya nggak bisa, hanya nasi aja yang saya bisa. Kalau macam begini jangan kemana-mana, tinggal di rumah aja. Berani kemana-mana mesti siap makan apa saja kecuali batu. Jadi kalau pergi ke Tanah Karo mesti siap makan tretis. Kalau pergi ke Toba harus siap makan dekenaniura. Kalau pergi ke timur harus siap makan jagung bose dan daging sei. Kalau berani pergi ke Ambon harus siap makan papeda. Jangan bilang kok kanji. Kalau tidak berani begitu, jangan kemana-mana, tinggal di rumah saja. Dan batasannya cuma dinding kamar tidur. Tapi kalau berani jadi penginjil, mau rela kemana, mesti rela makan apa saja. Cara apa saja. Pakai sendok jadi, pakai garpu jadi, pakai pisau jadi, atau pakai tangan pun jadi. Lempar ke atas sabun. Haleluya. Apa ada Pak? Ada. Siapa bilang nggak ada? Kita hantam. Haleluya. Harus bisa. Namanya juga hidup kan. Pokoknya kita makan. Lagi kita makan. Anaknya lucu sekali, satu paling kecil. Umurnya mungkin 4 tahun. Lalu mamanya berkata, this is Pastor Jacob from Indonesia.
Ya dia nyanyi, Pader Jakob, Pader Jakob. Ding dang dong, ding dang dong. Ya kita semua ketawa terbahak-bahak. Saya juga hampir ketelak sama sop. Haleluya. Lalu bapaknya bilang, Pak Yakob, inilah penghiburan kita yang paling utama. Penghiburan kami cuma anak ini. Dia punya rumah sederhana saja. Dia bilang, Pak minta maaf, rumah saya cuma sederhana. Tapi kami tidak pernah berkekurangan. Anak inilah Pak menjadi penghiburan kami. Apa kurang Tuhan menghibur kita? Coba. Bapak capek-capek kerja, setengah hari, setengah mati. Lalu pulang sampai di rumah. Lalu anak nyanyi kambing embe-embe, kucing ngeong-ngeong, kodok tebum teyo tebum. Tetapi anak Tuhan memuji dengan riang, gloria, haleluya, kambing embe-embe. Apa enggak terhibur? Coba, utang 100 juta langsung hilang dari kepala. Haleluya. Tapi kalau baru pulang capek-capek, lalu bini dengan 2 tangan di pinggang dan berkata, lo bawa duit berapa? Buset, langsung lagu rohani berubah jadi lagu Batak. Butet. Lalu tetangga yang mendengarnya juga menambahi zing zing zo, zing zing zo. Haleluya. Luar biasa. Tuhan kurang apa menghibur kita? Lebih di atas semuanya Tuhan memberikan Roh Kudus, roh penghibur. Karena kalau tidak demikian kurang komplit hidup ini. Karena kalau penghiburan itu cuma hanya karena ada suami, hanya karena ada istri, hanya karena anak, bagaimana dengan perempuan mandul? Kalau penghiburan itu cuma didapatkan dari suami, dari ada istri, bagaimana dengan laki-laki duda dan perempuan janda? Tetapi di atas semua penghiburan dari dunia ini, sempurnalah penghiburan dari Roh Kudus. Sehingga walaupun kita tidak punya suami, Roh Kudus bilang sama kita dalam hati, lo gak usah khawatir, Tuhan Allah itu suamimu. Anak yatim piatu yang papa mama mati karena serbuan jihad. Roh Kudus bisik dalam hati, lu gak usah takut. Tuhan Allah itu papa dan mama anak yatim piatu. Haleluya. Tuhan menghibur kita. Dan kita butuh pertolongan seperti itu. Kita butuh pertolongan secara jasmani. Kita perlu pertolongan secara jiwani. Apalagi perkara-perkara rohani. Kalau bukan Tuhan andalan kita. Kalau bukan Tuhan jaminan kita. Di manakah kita bisa mendapatkan pertolongan rohani itu? Hanya Tuhanlah. Dan firman-Nya lah makanan pada jiwa kita. Dan bukan saja oleh roti kita hidup kata Alkitab. Tapi oleh firman. Dan firman itu makanan apa? Kalau bukan makanan dari jiwa dan roh kita. Karena itu firman Tuhanlah andalan hidup kita. Saudara sekalian, karena itu kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Tuhanlah pertolongan kita. Hal yang kedua, Yesus. Nama Yesus berarti juru selamat. Tidak saja dia adalah God is our helper. Tapi Jesus, God is our Savior. Dialah juru selamat. Karena itu kalimat berikut dalam ayat 21. Dalam Injil Matius 1 tadi saya baca ulang. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia juru selamat. Karena dia sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Dan haleluya. Dia menyelamatkan kita. Dengan jalan bagaimanakah Allah Yesus menyelamatkan kita? Lewat korbannya yang sempurna di kayu salib.
Lewat korbannya yang sempurna di kayu saliblah dia selesaikan dosa kita. Darah yang tertumpah, luka-luka bilur yang dia deritakan, sehingga olehnya nun jauh ribuan tahun yang lalu, pemazmur dalam ilham roh mengucapkan sebuah kalimat yang lazim kita dengar. Dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Dia menjeritkan kalimat ucapan syukur yang berkata, hai jiwaku, pujilah akan Allah. Dan jangan lupakan kebaikannya yang mengampuni salahmu dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Ilham roh telah mengungkapkannya. Bahwa nun jauh sebelum Kristus datang dan menjadi juru selamat dengan membayar harga lunas dan mahal di atas kayu salib di Golgota. Dia menyelesaikan dosa kita. Dia menyelesaikan akses atau akibat daripada dosa itu, yaitu sakit penyakit. Dia tuntaskan di kayu salib. Dan jaminan Alkitab berkata oleh kuasa bilurnya kita sudah disembuhkan. Saudaraku sekalian, karena itu melalui korbannya lah dia selesaikan dosa kita. Dan dosa yang terbagi dalam beberapa hal. Pertama, hukuman atas dosa itu. Firman Allah berkata upah dosa adalah maut. Dan haleluya, itulah yang diselesaikannya. Hukuman atas dosa dituntaskannya. Karena itu Roma 8 ayat 1 berkata, orang dalam Kristus tidak lagi hukuman di atas dirinya. Nah, bayangkanlah hukuman Allah sedang terentang di atas semua kita. Siapa bisa melarikan diri dari hukuman Allah itu? Dan apakah jaminan keselamatan dari hukuman dosa itu? Kristus Yesuslah. Dia diberikan, Maria diberikan kalimat indah dari malaikat kepada Maria. Kau akan mengandung anak laki-laki. Kau beri nama dia Yesus, karena dia akan menjadi juru selamat umatnya. Dia akan tuntaskan dosa mereka. Dari hukuman dosa itu sendiri dituntaskannya. Ada lagi hal yang lain tentang dosa, yaitu cinta akan dosa. Cinta akan dosa akan dituntaskan oleh dia. Tanyakan kepada pemabuk, betapa sukarnya dia melepaskan minuman kerasnya. Tanyakan kepada orang yang merokok, betapa sukarnya dia lepaskan sebatang rokok. Tanyakan kepada orang-orang yang cinta akan dosa, betapa sukarnya dia lepaskan dirinya dari dosa. Seperti Rasul Paulus menjeritkan kalimat ini. Aku ingin berbuat baik, tapi bukan baik yang kukerjakan, tapi dosa yang kubenci itulah yang kuamalkan. Dia sedang menjeritkan sebuah jeritan. Betapa sulitnya manusia melepaskan cinta akan dosa. Saudara sekalian, tetapi Kristus Yesus, penyelamat itu, dengan kalimat dia akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka. Maka dituntaskannya hukuman atas dosa itu. Dituntaskannya cinta akan dosa itu. Dan hal ketiga yang dituntaskannya dari dosa ialah rasa bersalah yang ditimbulkan karena dosa. Tanyakan kepada orang-orang yang telah disucikan Tuhan. Orang-orang yang mantan pembunuh, mantan orang-orang narkotika, mantan-mantan kejahatan lainnya. Mereka selalu dihantui oleh rasa bersalah. Tanyakan pembunuh, tanyakan orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas. Mereka tidak mampu untuk angkat kepala karena rasa bersalah menghantui mereka. Yesus bisa tuntaskan itu. Engkau sementara mendengarkan khotbah ini dihantui rasa bersalah, di mana kau menyanyi tapi terdengar suara dari dalam batinmu berkata, mana mungkin Tuhan mendengar nyanyian orang seperti kau. Kau angkat tangan, tapi suara batinmu menyalahkan kau dan berkata, tanganmu berlumuran darah. Kau berdoa, tapi rasanya doa mementok di genteng dan turun kembali. Karena kau merasa bersalah. Tanyakan pertanyaan ini dan aku akan menjawabnya. Pertanyaan yang berbunyi, siapa mampu melepaskan aku dari dosaku? Siapakah gerangan mampu melepaskan aku dari hukuman dosa, cinta dosa, dan rasa bersalah karena dosa? Dengar, inilah jawabannya. Yesus, 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 itulah jawabannya. Dialah yang bisa menuntaskan hukuman dosa. Dia yang bisa menuntaskan cinta akan dosa. Dan dia juga yang bisa membereskan rasa bersalah yang ditimbulkan karena dosa. Biarlah kau pulang dengan sukacita ilahi yang tidak bisa kau beli di toko, yang tidak bisa kau dapatkan dari tangan manusia.
Tapi kau bisa dapatkan dalam pertemuan semacam ini secara cuma-cuma, gratis tanpa bayar. Asal kau mengimani kuasanya. Asal kau panjatkan sebuah jeritan, seturut firman-Nya, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu, maka bagimu pintu akan dibukakan. Haleluya. Hal yang kedua, dituntaskannya dosa kita bukan saja lewat pengorbanannya, tapi mulai contoh hidupnya yang kudus, suci, tak bercacat celah. Dia berkata berkali-kali, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia sedang mengungkapkan dirinya sebagai contoh dan teladan kehidupan. Menerima Kristus dan menerima pemberesan dosa, itu cuma langkah awal dari keselamatan. Perjalanan masih panjang. Masih banyak gunung yang perlu didaki. Masih banyak lembah yang perlu dituruni. Masih banyak persimpangan-persimpangan jalan yang membingungkan. Karena itu kita perlu firman sebagai penerang jalan. Karena firman Allah itu pelita pada kaki dan terang pada jalan. Tanpa firman gelap jalan kita. Tanpa firman gelap jalan sehingga kau sukar untuk menentukan langkah. Tapi firman Tuhan ini kompas kita. Firman Tuhan ini petunjuk langkah. Karena itu buku ini jangan menjadi buku asing padamu. Jadikan buku ini istri kedua bagimu. Jadikan buku ini sahabat dekat di hatimu. Dan selalu saya bicara soal baca firman, maka selalu harus saya ungkapkan 4 hal. Baca firman untuk mendapatkan ilmu. Karena ini buku pintar. Ilmu apa saja ada. Ilmu manajemen, ilmu politik, sampai kepada ilmu kong kali kong. Nipu-nipu. Ini buku pintar. Baca untuk mendapatkan ilmu. Supaya akal panjang, hati panjang. Tapi asal jangan tangan panjang. Baca Alkitab untuk mendapatkan makanan. Manusia tidak hidup hanya oleh roti, tapi juga oleh firman. Ini makanan. Makan, walaupun pahit pada lidah, tapi menyegarkan jiwa. Pahit pada lidah, tapi menegakkan belakang yang bongkok karena himpitan dosa. Pahit pada lidah, tapi memberi terang pada mata. Sehingga manusia bisa melihat yang benar dan menolak yang jahat. Saudara sekalian, baca firman untuk yang ketiga. Bukan saja mendapatkan makanan, tetapi mendapatkan kekudusan. Dengan apa gerangan orang muda memeliharakan jalannya suci daripada salah, kecuali dipatutkannya pada firman. Firman ini obat yang menyucikan langkah, menyucikan pikiran, menyucikan hati, menyucikan hidup kita. Yang keempat, baca firman untuk mendapatkan beban. Hidup tanpa beban sama dengan melangkah tanpa arah. Dan melangkah tanpa arah menciptakan hidup tanpa nilai. Karena itu tentukan langkah. Hidup ini ada arahnya. Hidup ini ada beban yang mendorong kita. Kemarin dalam seminar yang dari pagi jam 8 sampai sore jam 4, luar biasa. Dan tekanan-tekanan selalu dari pembicara mengatakan bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi hidup ini untuk sesama. Dan dengan hidup bagi orang lain lah hidup itu berarti. Sejauh kita egoistis, hidup bagi diri sendiri, maka hidup kita tidak punya nilai. Kalimat yang sangat menggugah dari Pak Hotma Sitompul sebagai salah satu pembicara. Seorang pengacara yang cukup dikenal di negeri ini. Beliau mengungkapkan, teman saya bilang begini. Kalau saya berdoa, saya bilang, kata temannya, Tuhan berkati saya, berkat secukupnya. Pak Hotma bilang tidak. Kalau saya berdoa, saya bilang, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Supaya saya bisa menolong orang lain. Kalau kita cukup, bagaimana menolong orang lain? Baju cuma satu, bagaimana mau kasih orang lain? Apa kita black separoh? Tapi kalau baju berlimpah-limpah, kita bisa kasih orang yang tidak punya baju. Sehingga kita bisa mengenapkan firman, dikala aku lapar kau beri aku makan, dikala aku haus kau beri aku minum, dikala aku telanjang kau beri aku baju.
Biarlah doa Yabes dipenuhi atas kita. Doa Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes yang kedua, perluas daerahku. Doa Yabes yang ketiga, biar tanganmu terkedam di atas aku supaya aku luput dari mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Bukankah itu juga doa yang sedang kita gumuli dalam tahun ini? Kita telah memproklamirkan dalam tahun, tutup tahun dan pembukaan tahun baru 2003. Bahwa doa Yabes pun merupakan pergumulan kita tahun ini. Kita mesti punya beban. Karena itu, ngapain kita bangun rumah di timur kalau bukan didorong oleh beban? Ngapain kita bangun sekolah di Transmigrasi Bali? Untung kagak ada, malah mesti keluarkan duit setiap bulan. Untungnya apa? Tapi inilah beban yang mendorong kita. Untuk itulah Tuhan berkati kita. Untuk itulah Tuhan berikan kita gereja besar. Untuk Dia dan pekerjaannya. Dan bulan September akan datang, kita akan menyelenggarakan konferensi AMA yang ada di Moskow. Bapak Ibu saudara bayangkan, budgeteringnya diserahkan, biayanya 142.000 US dollar. Saudara tahu, dari Malaysia, dari Korea hanya bisa nampung 20, hanya bisa nyumbang 20.000 US dollar. Dari Jepang baru dalam bentuk janji bisa memberi cuma 20.000 US dollar. Dan sudah ada beberapa yang diserahkan dan sisanya GBI Mawar Sarun harus menanggungnya. Bapak Ibu saudara bisa bayangkan betapa berat beban itu di atas pundak kita sekalian. Tapi kita tidak perlu takut. Ini pekerjaan Tuhan punya. Dan sekali lagi Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati pekerjaannya. Yang penting kita banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara sekalian, karena itu beban sajalah yang mendorong kita untuk berbuat apa saja asal Kristus semakin diagungkan, banyak jiwa diselamatkan, dan kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Lewat contoh hidupnya lah kita mendapatkan dorongan untuk maju, dorongan untuk bertumbuh dalam mencapai keselamatan yang Dia telah kerjakan. Belajarlah daripadaku, itulah kalimatnya. Ikutlah aku, itulah kalimatnya. Ajakan-ajakan yang mendorong kita untuk menghayati. Dialah teladan kita. Dialah contoh kehidupan yang perlu kita tiru. Bukan siapa-siapa menjadi teladan kita. Yang ketiga, Dia kirim Roh-Nya yang kudus untuk membantu kita supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan penuh kesetiaan kepadanya. Roh Kudus diberi, Roh penolong, Roh sejati, Roh penghibur yang memberikan pada kita langkah semakin mantap, berjalan semakin penuh arah dan sampai pada tujuan akhir. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa berbuat banyak. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan huala segala perkara jadi. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidupku, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi-Mu. Sekali lagi Bapa, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Ku naikkan syukur padamu, haleluya. Naikkan syukurku buat